Pustaka Suman HS bersama teman-teman semua, karena aku rajin membaca. Yo ayo kita ke Pustaka Suman HS bersama teman-teman semua, karena aku rajin membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kak Dadang dalam dongeng pagi hari ini yang berjudul Si Anak Domba dan Rubah. Di sebuah hutan hiduplah, di tepi pinggir hutan hiduplah seekor induk domba dan anaknya. Si domba itu memakan rumput yang ada di pinggir hutan itu. Kemudian pada suatu hari induk domba berkata kepada si anak domba bahwa dia tidak boleh bermain jauh-jauh. Kemudian kalau dia bermain jauh tersesat akan berjumpa dengan si rubah yang suka makan anak-anak domba. Baik, Bu, tetapi aku di hutan sini banyak teman-temanku. Di sini banyak teman-temanku. Ada gajah, kuda, anjing, kucing, dan burung-burung. Mereka selalu menjagaku, kata si anak domba kepada ibunya. Baiklah, tetapi kamu harus hati-hati kalau bermain jauh-jauh bersama teman-temanmu, kata si induk domba kepada anaknya. Baik, Bu. Kemudian si anak domba tadi keluar dari tempat tinggalnya dan menuju ke dalam hutan. Di pinggir hutan tadi, tanpa dia sadari dia telah jauh berjalan di dalam hutan. Kemudian sedangkan teman-temannya belum kelihatan karena dia bermain hari ini agak jauh ke dalam hutan. Tiba-tiba datang seekor rubah, kemudian menghampiri si anak domba tadi. Kemudian induk rubah itu berkata, kalau aku makan sekarang dia, pasti teman-temannya akan menyerangku. Sebaiknya aku baik-baik saja dengan dia dulu, kata induk rubah kepada dalam hati. Kemudian dia menghampiri anak domba. Hei, kok kamu datang sendiri dan berjalan jauh? Iya, aku tidak sadari karena aku udah berjalan jauh, kata si anak domba. Dia tidak tahu bahwa di depannya itu adalah rubah yang suka melahap dan memakan domba-domba. Kemudian, baiklah, kamu bisa bermain bersamaku. Naiklah ke punggungku, karena rumahku tidak jauh dari sini, kata si rubah tadi memujuk anak domba bermain bersamanya. Kemudian anak domba digendong di atas punggungnya dan dibawa ke rumahnya. Kemudian sesampai di rumah, kamu boleh istirahat di sini. Aku akan mengambil makanan untukmu, kata si rubah itu. Baiklah, inikah rumahmu? Kok kotor sekali? Mengapa kamu tidak membersihkannya? Kata si anak domba kepada rubah tadi. Kemudian rubah bilang, aku tidak ada waktu untuk membersihnya. Selagi kamu di sini, maukah kamu membersihkan rumahku? Kata si rubah kepada anak domba itu. Baiklah, aku akan membantumu membersihkan rumahmu. Kamu bawakan aku makanan ya, kata si anak domba kepada rubah tadi. Kemudian rubah pergi mencari makanan untuk anak domba tadi. Anak domba tadi mulai membersih rumah rubah tadi dari yang kotor. Sekarang kelihatan sudah bersih. Tiba-tiba anak domba itu menjumpai
kulit domba yang tersisa dari makanan si rubah tadi. Barulah anak domba tahu bahwa yang tinggal di rumah itu adalah rubah pemangsa domba. Dia jadi takut, kemudian dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian dia terdengar suara kicau burung gereja. Anak domba, kamu jangan khawatir. Burung Nuri sudah mengajak teman-teman kita datang ke sini. Kamu jangan takut. Hadapilah rubah itu seperti tadi semula juga. Kamu harus hati-hati. Kata si burung gereja itu kepada si rubah. Kemudian tiba-tiba si rubah datang membawa makanan si domba. Kemudian si domba tadi, anak domba tadi pura-pura tidak tahu bahwa yang di hadapannya itu adalah rubah pemangsa domba-domba. Kemudian si rubah berkata begini, Kamu di rumah aja ya, karena saya akan ke hutan mencari makanan untuk kita makan malam ini. kata si rubah. Kemudian dia pergi meninggalkan anak domba di hutan itu, dalam rumah itu. Tetapi ternyata si rubah itu mengunci pintunya dan terkurunglah anak domba itu seorang diri di rumah. Kemudian dia menangis lagi. Kemudian tak lama kemudian si burung Nuri dan teman-temannya gajah, kuda, anjing dan kucing datang menolong si anak domba. Kemudian si gajah menobrak pintu rumah si rubah itu. Kemudian si anak domba tadi yang tadi menangis, sekarang dia bahagia karena teman-temannya sudah datang menolongnya. Kemudian si anak domba tadi naik ke belalai gajah. Kemudian dia mengajak teman-temannya untuk pulang. Ayo kita pulang dari rumah ini, aku takut. Kata si anak domba kepada teman-temannya. Tidak boleh, kita harus menunggu dan mengasih pelajaran kepada rubah itu. Kata si teman-teman dari kuda dan anjing tadi berkata serentak kepada anak domba tadi. Kemudian si gajah menaruhkan anak domba tadi di atas atap rumah, sedangkan si kucing di dalam rumah itu. Kemudian anjing di pintu belakang. Di luar halaman ada kuda, sedangkan di dalam hutan itu dijaga oleh si gajah. Kemudian tiba-tiba hari pun mulai malam. Si rubah kembali ke rumahnya. Ternyata di rumahnya gelap sekali. Kemudian si rubah berkata kepada si domba, Hai anak domba, di mana kamu? Kata rubah kepada si anak domba. Kemudian anak domba bilang, Aku berada di atap rumah. kemudian si rubah berkata, Mengapa kamu bermain di situ? Turunlah, kita mau makan malam. Kata si rubah kepada anak domba tadi. Tetapi anak domba tidak mau turun. Baiklah, kalau kamu tidak mau turun, aku yang akan naik ke atas. Kata si rubah bersiap-siap mau naik ke atap rumah. Tiba-tiba dari arah gelap sana si kucing menyerang dengan cepatnya si rubah tadi. Tiba-tiba rubah ketakutan. Kemudian dia berlari ke belakang rumah, sedangkan di belakang rumah dijaga oleh anjing yang siap menyerangnya. Kemudian si rubah tadi berlari ke halaman rumah. Di halaman rumah dihadang oleh kuda yang menendang si rubah hingga terpental jauh sehingga kakinya patah.
Kemudian si rubah tadi berjalan menuju hutan untuk menyelamatkan diri. Ternyata di hutan itu dijaga oleh gajah yang siap menyerang si rubah tadi. Dengan belalainya dia melempar setinggi-tingginya si rubah tadi hingga terpental di atas batu, sehingga rubah itu tidak berdaya. Kemudian rubah itu mati karena dihantam oleh batu yang di rubah tadi dilempar oleh si gajah ke batu yang keras, sehingga selamatlah anak domba. Kemudian anak domba sangat gembira pada hari itu. Dia bersyukur teman-temannya bisa membantunya dalam keadaan dia sudah tidak berdaya lagi, sehingga si anak domba tadi selamat dari incaran rubah yang mau menyantapnya. Demikianlah cerita kita Kak Dadang pagi ini. Moga-moga adik-adik terhibur di saat COVID ini. Adik-adik masih di rumah, tetap stay di rumah, jaga kesehatannya, belajar di rumah. Kalau keluar rumah itu yang perlu-perlu aja, kemudian harus memakai masker dan sering cuci tangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.